Alur cerita film Sembrek Filipina 2025. Film ini dibintangi oleh Christine Berma sebagai Hana, Ethan Rosales sebagai Julian, Rika Gonzalez sebagai Isah, Yen Rosa sebagai Arya, dan Mon Mendoza sebagai Owen, di mana berkisah tentang beberapa wanita cantik yang sedang pergi liburan bersama ke Vietnam dan perjalanan wisata mereka yang indah berubah menjadi menegangkan ketika salah satu dari mereka tiba-tiba ditemukan tewas dan kejadian tersebut memicu ketegangan, mengungkap rahasia pembunuhan dan teror dari rombongan tersebut, disertai dengan adegan-adegan epik saat-saat menyenangkan dari liburan mereka itu. Ya, yang bikin tambah semangat seger buat nonton film ini. Dan inilah alur cerita selengkapnya menurut alur film video yang berdurasi sekitar 1 jam 39 menitan. Diawali dengan si Hana yang lagi nonton live streaming Arya yang tampak menawan dan mengesankan buatnya. Dan masuk kamar di mana ada si Julian di dalamnya yang ketangkap basah sedang bermain dengan ular pitonnya. Meskipun si Hana itu sudah tahu kejadian yang sebenarnya dan memberikan jamuan yang lebih segar dibandingkan dengan yang dilakukan si Julian itu. Ya, sebagai pacar yang lebih pengertian terhadap cowoknya yang lagi butuh bantuan. Sampai si Arya ini tiba-tiba menelpon si Julian itu, di mana si Julian dan Hana ini sudah siap untuk pergi piknik dan liburan bersama rombongannya itu. Yang menjelaskan liburan bersamanya itu seputar penerbangan, tur, dan hotel tempat mereka tinggal yang sudah siap dan tinggal berangkat saja besok. Meskipun si Hana ini tampak sedikit lesu dengan datangnya telepon dari si Arya tersebut, karena sebenarnya ia butuh belajar lebih karena nilai semesternya turun dan takut kalau beasiswanya akan hilang. Namun, perjalanan itu sudah direncanakan matang-matang dan sayang sekali kalau mereka berdua tidak ikut. Sampai si Hana ini pun mau tidak mau, ya harus ikut juga. Sampai di keesokan harinya, si Arya dan teman-temannya menjemput mereka berdua dan menyambut hari-hari piknik yang akan mereka lakukan dengan penuh kesenangan dan keceriaan bersama. Meski tampak jelas, di raut wajah Hana tampak tidak terlalu senang dengan keadaan itu. Sampai si Julian mengatakan bahwa jangan terlalu khawatir dengan nilai pelajaran kuliahnya yang sedang turun itu. Dan berangkatlah mereka semua bersenang-senang ke Vietnam dan langsung menuju ke rumah makan khas Vietnam untuk mengisi perut yang sudah kosong dari perjalanan penerbangannya itu. Dan asik selfie dan berfotolia mengabadikan momen-momen indah mereka. Sampai ia tiba di villa teman si Arya itu dan memberikan kunci rumahnya untuk mereka tempati secara gratis dan bersenang-senang. Ya, meskipun tempatnya terlihat sepi dan jauh dari tempat keramaian lainnya. Di mana memang si Arya itu sengaja memilih tempat yang sepi, jauh dari keramaian, agar bisa berteriak bebas dan menikmati malam yang indah. Dan juga karena faktor gratis dan hemat di dompet mereka. Meskipun sebenarnya di dalam villa itu cukup terkesan sudah mewah dan bagus buat acara piknik mereka itu. Ya, meskipun si Owen itu lebih memilih tidur di sofa ruang tamu saja. Dan mereka pun memilih kamar mereka masing-masing sampai si Isah ingin berbagi kamar dengan si Arya yang sudah memiliki niat untuk merencanakan liburan itu untuk jadian dengan Owen yang sudah lama ia taksir dari dulu. Sedangkan si Julian dan Hana memilih kamarnya sendiri, sambil mengatakan bahwa si Hana itu ingin pesta bersama teman-teman si Julian itu. Meskipun si Julian melarangnya untuk dekat-dekat dengan mereka. Sampai si Isah masuk ke kamar mereka untuk mengajak mereka bersenang-senang di bar. Dan mereka bersama-sama menikmati perjalanan liburan mereka. Hingga datang ke bar dan minum memesan ale-ale bersoda rasa gembira, berjoget geleng-geleng bersama, khususnya si Arya ini yang aktif banget soal ngedugem. Sampai akhirnya si Owen gak tahan melihat ia berjoget dengan ceria di bar tersebut dan ngajak ke tempat sepi untuk menjinakkan ular piton yang sedang berontak secara diam-diam. Di sisi lain, si Isah dan Hana sudah mulai mabuk akibat jus ale-ale yang ia pesan tadi. Sampai si Julian mengingatkan si Hana bahwa jangan sampai ia terlalu tinggi menikmatinya, karena repot juga membawa pulang ke vilanya. Sambil mereka bertiga menunggu si Owen dan Arya yang lagi sibuk meluluhkan ular piton yang berontak. Meskipun si Julian ini sedikit kaget melihat kecepatan kedekatan mereka berdua saat ini. Dan si Isah yang sedikit gusar karena tidak ada teman pasangannya sendiri. Hingga mereka balik ke villa tadi. Dan si Hana yang lagi setengah tiang pingin nerusin mabuknya dengan mabuk surga dunia. Hingga baginya ia bangun dengan semangat yang baru dan dikejutkan dengan kedatangan si Isah dan Arya secara dadakan ke kamar mereka dan mengajak pergi lagi untuk bersenang-senang dengan acara liburannya itu. Dan sampailah mereka berlibur di pantai, menyewa kapal pribadi untuk bersenang-senang dengan acara liburan mereka. Dengan panorama pantai dan air yang indah dan menyenangkan, mereka asik bersorak ria sambil minum jamu beras kencur penambah stamina.
Meskipun si Hana ini kurang persiapan dengan acara pantai dan gak bawa baju pantai, hingga si Arya menawarkan untuk menggunakan pakaiannya untuk bisa bersenang-senang di acara pantai tersebut, sambil diantar oleh si Isa untuk mengambilnya. Meskipun si Hana ini melihat gelagat keanehan pada kedekatan si Arya ini pada si Julian dan Owen, hingga si Arya memberikan kode untuk membasmi lagi ular piton bersama si Owen di kapal tersebut, dan mendarat di tepi pantai untuk istirahat dan menikmati panasnya terik matahari. Sampai si Hana itu sedikit sakit perut dan ingin kembali ke rumah villa lagi. Meskipun teman-temannya lagi asik bersukaria dan menikmati pemandangan indah di tepi pantai, yang membuat sedikit kecewa pada si Owen dan Isa yang lagi asik menikmati suasana tepi pantai. Sampai di villa pun perut si Hana masih sakit, sampai si Arya itu memberikan jamu mujara pada si Hana itu. Meski awalnya ia takut, tapi penasaran juga sampai akhirnya mereka kembali menikmati surga dunia yang belum pernah si Hana itu rasakan. Sampai si Julian kembali sambil membawa oleh-oleh minuman alih-alih dan sedikit kaget melihat mereka bertiga sudah dalam keadaan menikmati sisa-sisa surga dunia dari jamu top markotop racikan si Arya. Dan malah menambahinya dengan jus alih-alih yang sudah terlanjur ia beli di toko kelontong bersama si Owen tadi. Sampai mereka benar-benar menikmati acara liburannya itu. Hingga terjadi kejenuhan, dan si Arya itu membuat permainan putar botol. Dan ketika botol diputar, permainannya tentu tambah seru dan mengasihkan ya guys ya. Kita langsung skip aja ya guys ya. Sampai si Isa membeberkan kedekatan si Julian dan si Arya pada zaman dahulu, dan bahkan mengingatkan kembali pacar-pacar Julian sebelumnya, membuat si Julian dan Hana sedikit terbengong mendengarnya. Dan putaran botol selanjutnya mengarah pada si Owen dan kena hukuman 7 menit bersama si Arya. Sedangkan si Isa tahu bahwa permainan itu sudah selesai dan pergi meninggalkan mereka berdua untuk istirahat saja. Sedangkan si Julian keluar untuk menghirup udara segar, dan ternyata si Hana menghampirinya untuk menanyakan masalah masa lalu si Julian. Meskipun si Julian gak ingin menceritakan semuanya itu karena semua sudah berlalu. Dan kembali ke ruang tamu serta menemukan si Arina dan si Owen sudah selesai dengan ritual 7 menitan hukuman tadi, dan meneruskan acara mereka berempat karena si Isa sudah capek dan pergi ke kamar tidur. Sampai si Owen memberikan jamu beras kencur tambahan untuk acara puncak mereka. Hingga si Arya menemukan bahwa si Isa telah tewas di kamar mandi, menjadikan suasana di sana panik seketika, terutama si Arya yang menangis histeris atas kepergian sahabat dekatnya itu. Si Hana menyarankan untuk memanggil polisi, namun mereka sudah terlalu mabuk dan akan menjadi masalah saat ditanyai oleh polisi. Sampai si Owen dan Arya lebih panik lagi, karena tentunya risikonya adalah masuk penjara. Dan keluar diikuti oleh si Arya yang takut dan cemas tentang kejadian tersebut. Begitu juga dengan si Julian dan Hana. Mereka berempat masih panik di ruang tamu tersebut, dan si Arya pergi karena mendengar perdebatan si Hana dan si Owen tentang melaporkan kejadian itu ke pihak berwajib. Sampai di mana si Owen itu marah besar karena si Hana menuduh dia yang mungkin melakukannya karena tidak mau lapor polisi. Dan malah semakin rumit karena ia saling menuduh satu sama lain. Sampai si Owen pun tambah emosi dan marah kepada mereka berdua dan keadaan tersebut. Sedangkan si Arya berteriak histeris karena melihat ada tulisan D di kaca toilet tersebut. Hingga mereka bertiga menghampiri dan melihat apa yang terjadi di dalam toilet tersebut. Inisial tulisan D itu mengarah ke sesuatu, dan Arya pun langsung menyalahkan si Julian yang mungkin terkait dengan inisial D itu, yaitu Dennis, pacarnya Julian yang dulu lebih obsesif terhadap cinta si Julian itu. Si Arya beranggapan bahwa si D itu mengikutinya sampai ke villa tersebut. Ia yakin bahwa si D inilah yang membunuh si Isa itu, meskipun si Hana masih bingung dengan perkataan dan maksud mereka bertiga itu. Si Hana jadi ngambek karena ia satu-satunya orang yang gak tahu maksud mereka bertiga itu dan masa lalu si Julian ini dengan si Dennis itu. Dan si Julian menjelaskan bahwa si Dennis pacarnya dahulu itu pernah dihianati oleh si Julian dan dilukai hatinya oleh si Owen. Meskipun si Julian itu tidak bisa mencegah perbuatan si Owen itu kepadanya. Dan itu juga disaksikan oleh si Arya dan si Isa secara bersamaan, menjadikan si Dennis itu syok dan bunuh diri. Tapi mengenai kematian si Dennis itu tidak pernah ia ceritakan kepada si Arya, Isa ataupun si Owen itu. Sehingga tuduhan si Arya yang mengatakan bahwa perbuatan ini adalah ulah si Dennis membuat ketidakpercayaan bagi si Julian saat ini. Di ruang tamu si Arya dan Owen masih sibuk membicarakan dan menemukan si Dennis itu. Meskipun si Owen tahu betul bahwa ia telah mencari kesana kemari tapi tak ada tanda-tanda siapapun di villa tersebut. Meskipun si Owen ini sudah berpikiran untuk kabur dari tempat tersebut bersama si Arya, tapi Arya menolaknya dan pergi. Tapi setelah itu si Owen malah dicekik dari belakang oleh seseorang dan mati juga. Si Arya mendatangi mereka dan menyalahkan lagi Julian atas kejadian ini, dan mengatakan bahwa si Dennis itu sudah lama mati, maka tentunya bukan dia pelakunya. Sampai si Arya dan Hana itu malah berdebat sendiri,
Dan tiba-tiba ada sosok yang datang menghampiri mereka. Dan mereka pun berlari keluar, tapi malah menemui si Owen yang sudah mati juga. Teriakan dan kepanikan semakin menjadi-jadi. Tapi siapa sosok si pakaian hitam bermasker ini? Sampai si Julian membuka penyamaran orang bermasker itu, dan ternyata adalah si Isa. Ia memalsukan kematiannya itu dan membuat mereka semua mempercayainya dengan sangat mulus sekali. Bahkan tidak ada yang memeriksa denyut nadi si Isa itu sehingga ia bisa benar-benar meyakinkan bahwa ia telah mati. Dan dia jugalah yang ternyata membunuh si Owen itu, yang ia rasa pantas untuk mendapatkannya. Karena perbuatan kejinya itu pada si Dennis dan juga seorang penipu handal. Ternyata si Isa itu cinta berat sama si Arya, tapi hanya dianggap sebagai pembantunya saja selama ini. Dan malah menyukai pria seperti Owen itu, sehingga menjadi murka dan gila si Isa ini pada mereka. Dan ingin membunuh mereka semua. Sampai si Julian ingin melawannya tapi malah dibunuh duluan oleh si Isa itu yang sudah siap siaga. Dan mengejar si Arya dan si Hannah yang mencoba meminta ampun padanya. Sampai ia tega membunuh teman baiknya itu juga, dan si Julian kembali bangun dan mencoba melawan kembali si Isa itu, untuk melindungi si Hannah. Tapi dari belakang si Hannah malah melukai si Julian itu. Dan ternyata si Hannah itu adalah sepupu si Dennis, yang mencoba untuk membalaskan dendam si Dennis itu pada mereka. Di mana ia sudah merencanakannya dari awal. Dan si Isa yang ternyata suka makan jeruk dan jeruk itu, tidak tahu bahwa ia juga diperdaya oleh si Hannah itu, dan akhirnya dibunuh juga, karena ia juga ikut bertanggung jawab atas kematian si Dennis, adik tiri si Hannah ini. Sampai si Julian ini mencoba melawan si Hannah itu dan gak sengaja malah si Hannah itu bunuh diri juga, membuat si Julian itu menangis histeris, karena ia sangat menyayangi si Hannah ini. Dan si Julian akhirnya minta bantuan pihak berwajib karena semua temannya sudah meninggal dunia, bahkan ia juga terluka parah. Dan cerita film ini pun tamat ya guys ya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe ya guys ya.